Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 25 Juni di tahun 2024 ini. Marilah kita menyediakan waktu kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari kitab Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara jemaat Tuhan, menanti adalah pekerjaan yang membosankan. Menunggu adalah kegiatan yang terasa membosankan dan tentunya menguji kesabaran kita. Apalagi kalau yang ditunggu tak kunjung datang. Berbagai cara atau kegiatan pun dilakukan guna mengisi waktu yang saat menunggu. Mulai dari membaca buku, mendengar musik, melihat sosmed, dan sebagainya. Saat yang ditunggu itu tiba-tiba kemudian ditangguhkan akan membuat kita semakin kesal. Habakuk juga menjadi kesal saat sebab penglihatan atau wahyu itu ditangguhkan. Hal itu membuatnya frustrasi. Mengapa itu terjadi? Sampai kapan ditunda? Berapa lama lagi? Oh Tuhan. Nabi Habakuk juga ingin mendapat jawaban, tetapi Allah memilih waktunya sendiri. Aku berdiri di tempat pengintaianku menantikan apa yang akan difirmankan Allah kepadaku, tulis Habakuk dalam pasal 2 ayat 1. Penglihatan itu masih menanti saatnya, jawab Allah. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Itulah nats kita hari ini. Iman kita tidak boleh putus asa, karena iman kita adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus belajar memandang setiap penundaan sebagai hal yang sungguh baik. Penangguhan justru dapat menjadi kesempatan untuk berdoa, bukannya menjadi cemas, tak sabar, dan jengkel. Penangguhan adalah kesempatan bagi Allah untuk membangun sifat abadi yang sulit kita peroleh, yaitu kerendahan hati, kesabaran, ketenangan, dan kekuatan. Allah tak pernah berkata tunggu sebentar, kecuali Dia berencana melakukan sesuatu dengan keadaan kita atau di dalam kita. Dia menunggu menunjukkan kasih karunia-Nya. Bila segala sesuatu tampak tak terkendali dan di luar rencana sehingga mengganggu kenyamanan dan ketidakpastian, lalu bagaimana kita menghadapinya? Nah, langkah pertama yang Habakuk lakukan adalah berdoa. Sekalipun realitas hidup Habakuk adalah ketidakadilan, penindasan yang merajalela, dan sepertinya Tuhan membiarkan semuanya itu, tidak ada keadilan. Namun kenyataannya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saat Habakuk menyadari rencana Tuhan, Habakuk akhirnya membuat suatu kepastian di dalam dirinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon bakung tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah penyelamatku. Dapat kita baca dalam Habakuk 3 pasal 17. Habakuk menjadi teladan bagi kita saat ini, saat kita menghadapi situasi sulit dan kenyataan hidup yang pahit. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan setia dengan janjinya. Dia adalah Allah yang adil dan tidak akan pernah terlambat dalam bertindak. Satu hal yang pasti, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ingatlah syair buku ende kita, nang sipata di pabeda debata pangurupina, anggo jupang tikini pitor tongosonai. Buku ende 283 ayatnya yang kedua. Amin, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha murah, maha pengasih dan penyayang serta panjang sabar. Engkau begitu sabar menanti-nantikan supaya kami kembali ke jalan yang benar. Dan itulah Tuhan juga menjadi teladan bagi kami untuk menjadi sabar saat menunggu, saat yang tepat, saat yang indah menurut
rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa akan janjimu. Namun engkau setia dengan janjimu, dan janji Tuhan adalah manis. Tuhan, berilah kami kesabaran untuk mengikuti segala jalan Tuhan, sehingga kami tidak mencari jalan yang tidak benar, yang pada akhirnya menyesatkan kami. Dan tolong dan bantulah kami untuk menanti segala sesuatu pada saatnya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Horas.